Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati dengan NPM 1911010272 dari kelas J, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari MPD. Baik, yang pertama itu ada pengertian inovasi. Maksudnya inovasi pembelajaran. Yang pertama kita bahas itu, yang pertama inovasi. Apa sih inovasi itu? Inovasi menurut Schumpeter artinya itu usaha mengkreasikan atau usaha mengembangkan sesuatu menjadi suatu kombinasi, sehingga dengan inovasi ini seseorang dapat menambahkan nilai untuk proses kerjanya, untuk produknya, untuk pelayanannya dan sebagainya. Bisa juga untuk yang seperti akan kita bahas ini untuk di bidang kependidikan. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran itu adalah suatu pendidikan atau pelatihan. Pendidikan sendiri adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok untuk yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi melalui pengajaran, melalui pelatihan atau penelitian. Jadi, berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, inovasi pembelajaran adalah suatu upaya baru dalam proses pengembangan pembelajaran dengan menggunakan metode, pendekatan, sarana dan prasarana, suasana belajar yang mendukung untuk tercapainya suatu pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 2, masalah-masalah pendidikan di Indonesia sehingga diperlukannya inovasi pembelajaran, yaitu misalnya dari minimnya bahan belajar mengajar. Di Indonesia sendiri yang kita tahu itu bahan ajar di Indonesia sudah kurang gitu ya, karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia juga cukup menurun. Lalu ada masalah-masalah lainnya seperti kurangnya fasilitas. Masalah-masalah yang lainnya itu seperti contohnya tuh kekurangan fasilitas, kekurangan tenaga pengajar yang kompeten, kekurangan fasilitas dan kekurangan tenaga pengajar yang kompeten ini. Jadi pendidikan di Indonesia ini diperlukannya inovasi. Fasilitas yang dimaksud tadi, kekurangan fasilitas yang dimaksud tadi mencakup ruang belajar dengan segala isinya, lalu ada seperti alat tulis, meja, kursi, ruang laboratorium, dan alat elektronik. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan teknologi seperti sekarang contohnya itu pembelajaran di saat masa pandemi ini. Kita harus mengikuti pembelajaran tidak melalui tatap muka, melainkan melalui daring atau online. Yang dimana kita harus menggunakan teknologi. Masalahnya di sini adalah murid yang berasal dari keluarga tidak mampu akan susah mengikuti kelas online tanpa adanya fasilitas elektronik. Lalu yang nomor 3, ada faktor-faktor yang mendorong pendidikan perlu berinovasi. Itu adalah yang pertama faktor fasilitas. Nah, faktor fasilitas yang tadi itu termasuk prasarana pendidikan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pembelajaran di sekolah itu akan tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu pembelajaran, suatu inovasi, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya ya tadi yang ketersediaan alat-alat di sekolah, alat tulis, meja, gedung sekolah, ruang-ruang lab, ruang bahasa, dan fasilitas teknologi dan elektronik. Faktor lain yang mendorong pendidikan di Indonesia harus berinovasi itu yang lainnya juga ada faktor dari kualitas pendidikannya, kurangnya dana, kurangnya
jumlah guru yang kompeten, kurangnya fasilitas pendidikan. Oleh sebab itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha meningkatkan kemampuan guru melalui latihan-latihan, praktek-praktek, menambah fasilitas, dana, pendidikan, mencari sistem mengajar yang tepat, guna dan sistem belajar yang baik. Selanjutnya, yang nomor 4, sebagai calon pendidik, untuk menyelesaikan masalah-masalah inovasi pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan dan jelaskan, yaitu contohnya masalah-masalah tadi itu contohnya kurangnya bahan belajar mengajar. Kita sebagai pendidik, jika memang kekurangan bahan belajar mengajar, kita sebagai pendidik harus kreatif, yaitu pendidik bisa belajar dari buku-buku yang lain, buku-buku dari luar. Kemudian pesan dari buku-buku itu ditransformasikan dan dirangkum untuk dijelaskan kepada peserta didik. Kita juga sebagai guru bisa mengadakan pembelajaran dengan pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dari situ kita bisa melihat perkembangan murid-murid kita melalui inovasi pembelajaran yang tadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.